Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Muzaffar dengan NIM 223201. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya sudah buatkan table of contents-nya. Saya akan membahas 7 cangkupan materi mulai dari konsep dasar manajemen sumber daya manusia sampai pengembangan karir. Kita masuk ke definisi manajemen sumber daya manusia. Apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Manajemen yang strategis, yang fokusnya adalah pada pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, dari definisi MSDM ini, kita melakukan pendekatan strategis untuk mendukung pengelolaan orang dalam organisasi. Ini menyangkut bagaimana sebuah organisasi menarik, mempertahankan, dan mengembangkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ada peran daripada manajemen sumber daya manusia, yakni adalah perekrutan dan seleksi, pengelolaan kerja, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sebagai penghubung antara tujuan strategis perusahaan dengan produktivitas karyawan, lalu mengelola konflik organisasi dan meningkatkan hubungan antar karyawan, serta mendukung implementasi budaya organisasi yang positif. Pentingnya manajemen sumber daya manusia, di mana karyawan adalah aset utama organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya. Kita masuk ke analisis perencanaan pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu posisi. Perancangan pekerjaan menciptakan peran yang efisien dan menarik untuk karyawan. Analisis pekerjaan tentunya memastikan organisasi memiliki deskripsi yang jelas untuk setiap peranan. Sedangkan perancangan pekerjaan menciptakan sistem kerja yang meningkatkan efisiensi dan motivasi kepada para karyawan. Pentingnya analisis pekerjaan, kita akan memastikan setiap tugas sesuai dengan tujuan organisasi, lalu membantu dalam rekrutmen, pelatihan, dan pengelolaan kerja. Adapun teknik atau metode analisis pekerjaan, di mana analisis pekerjaan tentunya kita akan melakukan observasi, wawancara, serta kuesioner. Dalam perancangan pekerjaan sendiri, kita melakukan pendekatan ergonomi dan job rotation. Metode analisis pekerjaan sendiri itu dilakukan observasi secara langsung dan wawancara dengan karyawan serta supervisor. Kuesioner di sini untuk mendapatkan pandangan luas tentang pekerjaan tertentu. Untuk perancangan pekerjaan, teknik-teknik seperti enrichment atau memperluas tanggung jawab pekerjaan dan rotasi pekerjaan digunakan untuk menjaga motivasi dan meminimalkan kejenuhan karyawan. Studi menunjukkan bahwa desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan produktivitas hingga 20%
Ini diambil berdasarkan jurnal Armstrong tahun 2021. Kemudian kita masuk ke perencanaan sumber daya manusia. Di mana di sini kita memiliki langkah-langkah untuk perencanaan. Yang pertama ada analisis kebutuhan SDM, kemudian evaluasi sumber daya saat ini, perencanaan rekrutmen dan pelatihan, serta pelaksanaan dan evaluasi strategi. Di mana baik dari segala perencanaan SDM, itu tujuannya adalah untuk membantu organisasi menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan tujuan bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Dari langkah-langkah kita bisa melihat bahwa langkah-langkah yang dapat diambil antara lain adalah forecasting atau memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pertumbuhan bisnis atau pasar. Kemudian kita juga melakukan supply analysis untuk mengukur kapasitas tenaga kerja yang ada. Kemudian juga kita akan melakukan strategic action, di mana kita merancang program rekrutmen, pelatihan, dan restrukturisasi berdasarkan hasil analisis. Dari studi kasus, di mana perusahaan teknologi seperti Google menggunakan analisis data, people analytics, untuk merancang kebutuhan sumber daya manusia mereka secara presisi. Kita masuk ke rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen ada sumber internal dan eksternal, kemudian teknik seleksi, wawancara berbasis kompetensi, dan tes psikometri dan simulasi kerja. Pada proses rekrutmen bertujuan untuk menarik kandidat terbaik, sementara seleksi membantu memilih individu yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Proses rekrutmen sendiri kita mengenal namanya internal atau promosi atau transfer karyawan. Kemudian ada faktor eksternal, yakni bisa dari iklan pekerjaan, kampus hiring, dan juga platform online. Untuk teknik-teknik dalam seleksi, kita mengenal wawancara yang berbasis kompetensi untuk mengevaluasi kemampuan teknis dan perilaku, serta tes simulasi kerja untuk menilai kemampuan praktis dan referensi pekerjaan untuk memverifikasi kredibilitas kandidat. Menurut studi HRM tahun 2020, perusahaan dengan proses seleksi berbasis kompetensi memiliki tingkat retensi karyawan lebih tinggi hingga 25%. Kita masuk ke penempatan dan pemberhentian. Untuk penempatan sendiri, kita mengenal dengan nama matching kompetensi dengan kebutuhan organisasi, dan di mana ada etika pemberhentian, yaitu komunikasi yang jujur dan juga mematuhi hukum ketenagakerjaan. Penempatan yang tepat memastikan karyawan dapat bekerja sesuai keahlian mereka, sedangkan pemberhentian harus dilakukan secara etis untuk menjaga hubungan baik proses penempatan. Itu ada yang namanya evaluasi kompetensi, aspirasi individu, kemudian orientasi awal untuk memastikan karyawan memahami tanggung jawab mereka. Daripada itu sendiri, untuk etika pemberhentian, kita memberitahukan resmi dan penghormatan terhadap hak-hak karyawan, serta memberikan dukungan transisi seperti pelatihan atau bantuan mencari pekerjaan baru. Studi kasus perusahaan seperti Zappos dikenal memberikan paket kompensasi dan transisi yang baik untuk karyawan yang diberhentikan. Kita masuk ke slide berikutnya, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Metode pelatihan
ada on-the-job training, mentoring dan coaching, serta pentingnya pengembangan meningkatkan keterampilan dan mendukung karir karyawan. Pelatihan ini fokus pada peningkatan keterampilan untuk kebutuhan saat ini, sementara pengembangan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Metode pelatihan ada on-the-job training, melakukan pelatihan langsung di tempat kerja, serta ada mentoring, bimbingan langsung dari karyawan senior, dan e-learning atau pelatihan berbasis digital. Menurut Warner dan Desimon, tahun 2019, organisasi yang berinvestasi dalam pengembangan SDM cenderung memiliki produktivitas 15% lebih tinggi. Kita masuk ke pengembangan karir. Strategi pengembangan karir yakni ada identifikasi jalur karir, program pelatihan, promosi internal. Pengembangan karir sendiri mendukung karyawan untuk merencanakan jalur karir mereka sesuai dengan aspirasi individu dan kebutuhan organisasi. Strategi pengembangan karir ada program rotasi kerja untuk menambah pengalaman lintas fungsi, kemudian ada bimbingan karir melalui sesi pelatihan dan mentoring, serta ada sistem promosi yang transparan dan berbasis prestasi. Organisasi yang mendukung pengembangan karir memiliki tingkat kepuasan karyawan yang lebih tinggi dan berdampak positif pada retensi karyawan. Menurut Casio tahun 2021, studi kasus perusahaan X meluncurkan karir path initiative untuk memotivasi para karyawan. Kesimpulan yang bisa diambil dari manajemen sumber daya manusia merupakan elemen kunci yang sangat penting dalam mendukung tujuan organisasi. Berbagai proses manajemen sumber daya manusia membantu menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di slide berikutnya ada daftar pustaka dari referensi yang saya ambil untuk menuangkan materi-materi di PowerPoint ini. Terima kasih. Saya Muhammad Fahri Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocean's calm.